Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak Bapak semua sehat? Ya, mudah-mudahan sehat semua, sehat walafiat. Sehingga hari ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita yang sempat tertunda oleh karena COVID ini. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar kita diberi kekuatan dan kesehatan pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani, Pak? Kebugaran jasmani itu tentang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu memiliki 3 kategori yang baik. Yang pertama, dia menjaga pola makannya. Menjaga pola makan itu yang bagaimana, Pak? Dari makanan. Dari makanan sehat. Contohnya, makan nasi, sayur mayur, ikan, susu, dan buah. Itu. Bagaimana dengan minumannya, Pak? Minumannya dengan air putih atau dengan teh manis yang tidak dengan alkohol atau dengan lain sebagainya. Yang ketiga dengan vitamin. Vitamin itu vitamin dari mana, Pak? Dari pisang, dari apel, dari buah-buah yang mempunyai vitamin dan protein yang banyak. Jangan kamu memakan makanan yang seperti cabai, saus, atau yang lain, minyak-minyak itu akan mengurangi daya tahan tubuhmu dan membuat kamu menjadi sakit. Yang kedua, istirahatlah yang cukup. Kenapa istirahat yang cukup? Mulai sekarang, kalau kamu suka dengan bermain online, game online, di stoplah dari sekarang. Karena apa? Makin lama kamu bermain dengan video-video atau permainan yang ada di handphone itu, istirahat kamu akan berkurang, daya tahan tubuhmu akan lemah. Karena fokusmu hanya kepada handphone, bukan kepada yang lain, bukan pada daya tahan tubuhmu lagi. Yang kedua, jangan bergadang gitu. Jangan bergadang. Kalau memang untuk kamu anak sekolah, anak-anak Bapak semua, paling lama kamu tidur jam 9. Untuk tarif anak SD kelas 5 sampai kelas 6 SD jam 9. Untuk SMP nanti bisa kemungkinan jam 10 paling lama. Jangan sampai kamu jam 12, itu akan menurunkan daya tahan tubuhmu. Oke. Yang ketiga itu olahragalah yang teratur. Kenapa? Kalau kamu olahraga yang teratur, kamu mempunyai daya tahan tubuh dan kesegaran jasmani yang kuat. Misalnya, kamu bermain sepak bola dalam waktu 10 menit, 15 menit, kamu tidak capek. Berarti daya tahan tubuhmu itu sangat bagus. Tetapi, seandainya kamu bermain hanya 3 menit, daya tahan tubuhmu itu lemah. Berarti kalau daya tahan tubuhmu lemah, kamu mempunyai beberapa cara untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan daya tahan tubuhmu. Yang pertama, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan kita akan membuat daya tahan tubuh kita itu kuat. Dari mana caranya, Pak? Yang pertama, kenapa kita lihat dari daya tahan tubuh kita? Karena kondisi pernapasan kita atau jantung kita itu harus dengan baik. Kalau tidak baik, berarti daya tahan tubuh kita itu lemah. Dengan cara apa? Berjalan dengan baik, berlari, jogging, gitu. Kalau misalnya kamu nanti kelelahan, kamu istirahat sebentar, habis itu kamu berlari lagi. Dari mana kita melihat daya tubuh kita lemah? Kalau kita lemah, kita baru sekarang bentar main bola, main badminton, berlari, pasti kamu akan capek. Yang kedua, kita membentuknya dari kekuatan otot. Dari kekuatan otot, dari mana caranya kita kekuatan otot, Pak? Caranya, kita latihannya yang pertama, itu kita dengan pull up. Pull up atau push up. Gitu. Push up itu mungkin anak-anak semua, anak-anak Bapak semua sudah pintar untuk push up, tapi ada yang belum. Nanti kita bisa pelajarin bagaimana cara push up dan pull up yang benar. Yang ketiga dengan kelenturan. Kelenturan itu gimana? Kita kelenturan itu harus lebih banyak dengan stretching. Stretching itu apa? Pemanasan. Gitu. Pemanasan ini biar sendi-sendi di badan kita ini bisa lebih lentur, bisa lebih bagus, tidak kaku. Karena setiap kegiatan kita, setiap yang mau kita permainan yang mau kita lakukan harus dilakukan dengan pemanasan. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan itu bagaimana, Pak? Kecepatan itu kita latih dengan berlari. Dengan larinya apa? Lari jarak pendek atau lari jarak menengah. Lari jarak pendek itu dengan sprint bisa kita berlari dengan jarak 50 meter atau 100 meter. Itu akan meningkatkan kecepatan kita pada saat berlari. Setiap hari kamu latih dengan 50 meter sampai seminggu atau sebulan, kemungkinan mudah-mudahan lari kamu akan bertambah lebih cepat dan kecepatan kamu akan lebih kencang. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, tapi kalau kamu hanya main-main, itu tidak akan semua akan terjadi. Yang kelima, dengan kelincahan.
Bagaimana Pak dengan kelincahan? Kelincahan itu kita harus dengan latihan lari zigzag. Lari zigzag itu dia lari kanan kiri. Itu yang kita ini. Karena kelincahan kita, seandainya kita ada bermain bola, contohnya bermain bola, ada seseorang ingin berlari arah kita, kita bisa menghindar. Itulah kelincahan. Kanan kiri tidak terbentur, itulah kelincahan kita yang akan kita pelajarin. Jadi dari antara 5 itu, apabila daya tahan tubuhmu itu sudah bagus, berarti yang 5 kamu lakukan itu benar-benar sudah benar. Bukan lagi asal-asalan. Tapi seandainya daya tahan tubuhmu lemah, berarti yang 5 itu belum benar kamu lakukan. Dan kamu harus melihat 3 cara yang tadi. Yang pertama, ingat pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Baik, sekarang Bapak minta kepada kamu semua buat salah satu video tentang pembelajaran kita ini dari 5 itu. Dari antara daya tahan, kekuatan otot, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan. Pilih salah satu yang harus kamu praktekkan dengan cara latihan yang benar. Itu tugasnya untuk minggu ini. Minggu depan kita jumpa lagi. Semoga anak-anak Bapak semua sehat-sehat semua. Jangan suka begadang malam-malam, tidur cepat, dan jaga pola makan dan hidup yang teratur. Salam, Bapak pamit dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.